Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan playlist belajar Pandasita ya. Nah, di bagian ini kita berada di part 1 yaitu pengenalan data frame. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang data frame, cara panggil file dataset, cara membuat data frame dan series, dan cara menampilkan data frame. Oke. Nah, sebelum itu, kita harus tahu juga kenapa kita harus belajar Pandas. Dengan Pandas kita bisa membaca data dengan mudah, seperti Excel atau CSV, hanya dengan satu baris kode, mengelola data dengan cepat, kita bisa menghitung jumlah rata-rata atau mencari data tertentu dengan cara yang simpel dan cepat, dan juga mempermudah analisis data. Nah, kenapa kita harus mengetahui ketiga hal ini atau menjalankan ketiga hal ini? Karena dengan ketiga hal ini kita bisa menjadi seorang data scientist. Pandas adalah jembatan utama bagi data scientist karena menyediakan cara cepat dan intuitif untuk membaca, membersihkan, mengubah, dan menggabungkan data dari berbagai sumber yang berformat seperti CSV, Excel, SQL, dan JSON. Dengan sintaks Python yang ringkas sampai terintegrasi dengan NumPy untuk perhitungan numerik dan Matplotlib untuk visualisasi. Sebenarnya dengan Pandas ini kita tidak hanya juga belajar tentang bagian dari data scientist, tapi belajar juga tentang machine learning ya. Jadi dasar-dasar machine learning itu kalian harus tahu juga tentang library Pandas ini, karena machine learning itu belajar dari suatu data atau beberapa data, dan data-data tersebut diolah dulu sama Pandas ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke struktur data Pandas. Ada dua struktur data Pandas utama, yaitu series sama data frame. Apa itu series? Series adalah vektor satu dimensi berlabel dibangun di atas array NumPy. Jadi mendukung operasi aritmatika vektor dan alignment berdasarkan indeks. Jadi series itu kayak data, cuman satu dimensi, cuman satu baris doang. Contohnya kayak gini nih. Misal kita punya data nilai matematika siswa. Nah, data nilai matematika siswa kan cuman nilai matematika doang. Jadi cuman input angka-angkanya doang, jadi kayak 85, 90, 78. Nah, ini yang di bawah apa? Yang di bawah ini adalah indeks ya. Jadi indeks itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, indeks juga kita bisa modifikasi jadi seperti ini. Nah, indeks itu kita bisa modifikasi menjadi suatu string atau angka lagi. Nah, jika di nilai data siswa, nilai matematika siswa, kita bisa ubah menjadi nama. Jadi yang punya nilai 85 itu Agus, 90 Beni, dan 78 itu Dimas. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada data frame. Apa itu data frame? Data frame adalah kumpulan dari beberapa series yang digabung jadi bentuk seperti tabel. Kalau series itu satu kolom atau satu baris, maka data frame bisa punya banyak kolom dan baris. Ya, ini data frame itu simpannya kayak tabel biasa ya. Kalau misalnya di Excel sama di CSV, ada dua dimensi, satu kolom dan satu baris. Dan juga kedua kolom dan kedua baris itu harus lebih dari satu ya. Oke. Nah, contohnya kayak ini. Misal kita punya tabel data diri ya, yang berisi nama, umur, dan kota. Nah, ini tuh bisa kita sebut sebagai data frame. Nah, lalu kumpulan seriesnya mana? Kumpulan series itu seperti ini ya. Nama ini itu series sendiri, umur itu series sendiri, dan kota itu series sendiri. Oke. Oke, kita lanjut. Eee, untuk disclaimer, setiap yang saya gunakan itu Jupyter Notebook ya. Kalau misal kalian nonton video episode atau part ke-0, di sana saya menjelaskan apa itu Jupyter Notebook dan juga cara setupnya. Nah, sekilas atau sedikit info tentang Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah aplikasi web yang digunakan untuk menulis dan menjalankan kode Python secara interaktif. Jadi kalau misal kalian pakai Google Colab atau Kaggle masih bisa ya, karena isinya sama, cuman cara setupnya beda. Kalau misal kalian bingung cara setup Jupyter Notebook, kalian bisa
kunjungi video saya yang sebelumnya ya. Oke? Oke, kita akan langsung mulai coding ya. Nah, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menyiapkan foldernya ya, sama seperti folder yang sudah kita buat kemarin atau di video sebelumnya. Oke, lalu kita klik kanan dan open with code. Kalau misal kalian pengen pakai terminal aja, di terminal itu kalian bisa perintah cd lalu diarahkan ke folder ini. Cuma kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa aja klik kanan langsung open with code aja. Dibukanya di Visual Studio Code. Jadi jika kita menampilkan atau menampilkan terminal di Visual Studio Code, maka akan otomatis diarahkan ke folder yang sudah kita buka. Oke, semoga paham ya. Ini saya udah buka terminalnya. Lalu kita aktifkan VNV-nya ya atau virtual environment-nya dengan cara mengetikkan VNV search tar ya script VNV script lalu activate. Nah, kalau misal sudah gini berarti sudah terjalankan ya. BTW saya udah buat itu ya, buat dataset, folder dataset, nanti teman-teman bisa download di kolom deskripsi atau kunjungi GitHub saya ya. Nah, ini di dalam folder dataset ini ada 3 file CSV ya. Data orang tambahan CSV, data orang CSV, sama penjualan mie CSV, oke. Lanjut kita akan mengaktifkan si itunya ya, atau menjalankan si Jupyter Notebook-nya dengan cara mengetikkan Jupyter Notebook. Oke, tunggu nanti akan secara otomatis membuka suatu browsernya ya. Tunggu ya. Kemana ini browsernya? Oh, ke sini ya. Ya, kita buka browsernya. Coba kita pindahkan dulu ke sini aja. Nah, udah ya. Nah, kalau kita buka Jupyter Notebook, maka akan otomatis terarahkan ke folder kita ya, folder yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita bikin file baru ya, file IPNB baru dengan cara pilih new lalu pilih ini ya, Python 3. Oke, lanjut kita akan belajar cara import pandas. Cara import pandas itu sama kayak cara import library Python seperti biasanya, yaitu kita harus mengetikkan import pandasnya lalu as pd. Kenapa pd? Karena kebanyakan orang itu memakai pd ya. Jadi kebanyakan programmer yang suka pakai Python itu mengaliaskan pandas itu sebagai pd. Oke, coba kita print dulu pd-nya. Kita cek apakah pandas sudah ada di virtual environment kita. Kita execute atau run. Tunggu ya. Nah, ini udah ada ya. Teman-teman kalau misal pengen run sebuah cell, kalian bisa Ctrl lalu enter ya. Atau teman-teman pencet ini aja. Oke. Nah, lanjut kita akan belajar cara membuat series ya. Series itu adalah data yang memiliki cuman satu dimensi. Dan kita buatnya dengan cara pd titik series lalu isikan datanya
lalu kita set indeksnya atau kita, edit indeksnya. Coba kita buat dulu ya, kita definisikan dulu, kita definisikan apa ya, suhu sama dengan PD series, S-nya besar ya, lalu kurung, kurung buka kurung tutup, lalu kurung siku, lalu isikan datanya. Coba saya akan copy ini aja. Ini file ini akan saya sertakan di itu ya, di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa lihat lihat materi ini. Oke, kita paste di sini ya, lalu kita coba print suhu. Nah, maka akan seperti ini ya. Di Jupyter Notebook ini kita tidak harus melulu, eee, apa ya, membuat perintah print ya. Karena kalau misal kita cuman mengetikkan sebuah variabel atau sebuah data frame atau series, kita tinggal ketikkan aja si variabelnya, si suhunya, maka akan menampilkan secara otomatis, oke. Nah, coba kita akan mengkonfigurasi atau mengedit si indeksnya. Dengan cara kita harus mengetikkan indeks sama dengan lalu kurung siku, lalu isikan indeksnya mau kayak gimana. Coba saya akan copy aja di sini ya, paste, coba kita enter. Nah, maka si indeksnya yang tadi cuman angka doang akan berubah ke menjadi sebuah apa ya, sebuah huruf atau sebuah integer, bukan sih sebuah integer, sebuah string ya. Coba kita isi fullkan ini ya, biar terlihat rapi dan jelas. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi series itu gak cuman soal satu dimensi aja, nggak cuman soal apa ya, data-data yang diurutkan aja, nggak ada kolom, nggak ada baris. Di series juga kita bisa apa ya, mengedit indeksnya, jadi nggak terlalu polos doang gitu, nggak terlalu polos. Nah, jadi seperti ini. Jadi, suhu hari Senin itu 28, suhu hari Selasa itu 29, suhu suhu hari Rabu itu 27, dan seterusnya ya. Oke, kita buat sel baru, kita akan buat lagi ya seriesnya. Coba kita akan membuat status kehadiran siswa ya. Nah, saya ingin jika, eee, hadir itu true, kalau misal nggak hadir itu false. Coba kita buat variabelnya dulu ya, hadir sama dengan pd.series, lalu kita isikan datanya mau kayak gimana. Kalau misal true itu hadir, false itu nggak hadir, terus terus false. Lalu kita set indeksnya ya, atau kita mengedit indeksnya. Kita dengan cara mengetikkan indeks, sama kayak yang tadi ya, indeks sama dengan fungsiku. Coba kita isikan nama ya. Misal yang hadir itu Beni, Beni, yang nggak hadir itu Bambang, Bambang, yang hadir kedua itu Lina, terus yang nggak hadir kedua itu apa ya, siapa? Agus. Pastikan teman-teman udah belajar tentang Python dasar ya. Soalnya kalau misal kalian belum belajar ini agak sedikit membingungkan. Cuma kalau misal kalian udah belajar, ini gampang banget buat dipahami ya. Coba kita tampilkan si variabel hadirnya. Nah, maka kan seperti ini. Jadi si Benny itu true atau hadir, si Bambang itu false atau gak hadir. Oke?
Nah, sekarang kita akan belajar membuat data frame. Nah, cara membuat data frame itu ada 2 ya, dengan cara seperti ini, yang ditulis secara kayak tadi ya, kita tulis datanya dulu, terus kita bisa set indeksnya. Nah, karena data frame itu ada 2 dimensi ya, dimensi baris sama dimensi kolom, kita juga bisa mengedit si kolomnya. Nah ya, nah yang cara kedua itu kita dengan cara mengisikan si series ke dalam data frame. Coba kita praktekkan dulu yang ini ya, yang pertama. Kita angka aja sama dengan PD, PD data frame, D-nya besar, data F-nya besar juga, kurung kurung biasa ya, lalu isi datanya, kurung sikunya 2 kali ya. Coba ini 1, 2, 3. Nah, ini untuk kurung siku pertama yang di dalam kurung itu adalah baris ke pertama, belum kita isikan lagi, 4, 5, 6. Nah, ini baris kedua ya, ini baris kedua, semoga teman-teman mengerti ya. Lalu ini baris ketiga, 7, 8, 9. Nah, ini baris ketiga. Coba kita run aja, kita panggil angka. Nah, maka akan seperti ini ya. Jadi defaultnya itu, kalau misal kolomnya nggak di setting atau indeksnya juga nggak di setting, maka secara default akan bukan, akan ditentukan menjadi angka. Jadi 0, 1, 2, 0, 1, 2. Jadi ini kolom 1, ini kolom 1, ini kolom 0, ini kolom 2 ya. Coba kita akan setting si indeksnya. Sama kayak tadi ya, setting indeksnya, indeks sama dengan kurung siku. Coba kita isikannya X, Y, Z aja ya. X, Y, Z. Oke, kita coba run. Nah, maka si ini akan berubah ya. Jadi X, Y, Z. Lalu kita akan edit si kolomnya. Dengan cara mengetikkan columns sama dengan kurung siku. Lalu isikan si kolomnya A. Coba kita isikan A, B, C aja. B, koma, C. Coba kita run. Nah, maka akan jadi seperti ini ya. Jadi akan sedikit terlihat rapi. Jadi ini kolom A, ini kolom B, ini kolom C. Ini baris ke X, baris ke Y, dan ini baris ke Z. Oke? Semoga teman-teman paham. Lalu kita akan membuat data frame dari banyak series ya, atau gabungan banyak series. Oke? Coba kita lihat. Nah, ini df siswa sama dengan, coba kita perbesar saja. Df siswa sama dengan PD data frame. Lalu kurung, lalu isinya ada kurung kurawal, lalu isi seperti kayak ngisi apa ya, ngisi argumen atau objek ya, lupa lagi. Pokoknya seperti ini ya. Ini series pertama nama yang isinya seperti ini. Ini series kedua yang kolomnya kelas dan isinya seperti ini. Ini series ketiga yang namanya matematika dan isinya seperti ini. Dan ini series bahasa yang isinya seperti ini ya. Coba kita buat eh, df siswa sama dengan PD data frame kurung, lalu kurung kurawal ya, lalu isikan ya. Oke, kita isi series pertama, kita copy aja ya biar yang penting kalian paham ya maksudnya kayak gimana. Nah, yang kita buat nama, lalu isi series pertama, lalu kita
kelas, ini isi series kedua, lalu seterusnya ya. Coba kita panggil si def siswanya. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi ini nama itu seri sendiri, kelas itu seri sendiri, matematika itu seri sendiri, bahasa itu seri sendiri. Nah, ketika kumpulan seri itu digabungkan, maka akan membentuk data frame ya. Oke? Coba kita lanjut ke cara membaca file. Yani si Paras itu banyaknya cara untuk apa ya, membaca file, gak melulu CSV doang ya. Jadi kita bisa membaca Excel dengan cara menuliskan seperti ini. Kita direct Excel, lalu isi file, nama filenya, lalu sheet keberapanya, lalu kita bisa ambil atau bisa membaca file JSON dengan cara mengetikkan pdret JSON, SQL seperti ini ya, lalu TSP seperti ini, lalu yang akan kita praktekkan CSV ya. Karena CSV itu cepat dan bagus buat pemula. Jadi simple doang, kita cuma mengetikkan pdret CSV dan isikan file nama CSV-nya, penjualanmi.csv. Oke, coba kita lanjut. Kita akan mengetikkan atau memanggil si ini ya. Coba kita ke dataset. Kita akan memanggil si penjualan mi-nya. Kita df, ketikkan df underscore mi sama dengan pd read csv, lalu kurung, lalu kita isikan lokasi si filenya ya. Kita titik slash, lalu dataset slash, ini slash atau garis miring ya, garis miring, lalu kita isikan namanya, yaitu penjualan mi.csv. Kita enter, saran, coba kita print dulu, kita perlihatkan dulu si df mi-nya. Nah, maka akan tertampil si data label si penjualan mi-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar melihat informasi dasar tentang data frame. Ada info, ada describe, ada unique, ada save, dan ada juga size ya. Kita coba satu-satu ya. Kita akan mencoba info dulu. Info itu menampilkan ringkasan juga entries, kolom, nono, dan seterusnya. Kita praktekkan aja langsung. Kita coba pd. Apa ini? Pd. Bukan pd. df underscore mi dot info. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Ada kolom, ada indeksnya, ada non-null count-nya. Jadi non-null count itu adalah berapa banyak data yang enggak null atau enggak kosong. Nah, karena ini datanya lengkap semua, jadi 30 ya isinya. Karena isinya juga ada 30 baris. Lalu ini data tipe data, objek sama integer. Lalu ada juga memori yang digunakan ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada describe. Nah, describe itu adalah statistik ringkas, kolom numerik, count, main, std, dan seterusnya ya. Coba kita lanjut praktekkan aja. Df underscore mi dot describe. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Kenapa ini cuma ada 2 kolom? Karena cuma 2 kolom ini yang tipe datanya integer. Kalau misalnya tipe datanya objek atau string, nggak bisa ya. Nah, kita di sini bisa lihat jumlahnya, miannya, lalu minnya, maxnya, beberapa persennya, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Df mi dot
apa ini? Nunik. Jadi nunik itu menghitung nilai unik dari suatu kolom. Nilai unik itu kayak gimana? Kita praktekkan aja langsung. Kita akan isikan spesifik ke tipe ke kolom ya, ke kolom tipe Mi. Lalu nunik, banyak ya, kita kurung. Nah, maka akan ada 4 tipe data tipe Mi yang unik. Jadi keempat ini itu ini ya, ada mie Bangladesh, mie ayam, mie sedap, sama mie bakso. Kalau misal kita nambahin jadi mie gacoan, jadi tipe mie itu data tipe mie yang unik itu ada 5 ya. Oke, semoga kalian ngerti. Coba kita lanjut. Nah, yang kedua, yang keempat itu ada shape ya. Nah, shape itu menghitung baris sama kolomnya. Coba kita df mie shape. Kenapa ini? Coba kita nggak usah pakai ini aja. Nah, akan jadi seperti ini ya. Si df-mie itu punya 30 baris sama 4 kolom. Yang terakhir tuh ada size. Simpelnya size itu adalah total elemen baris kali kolom. Jadi kalau misalnya di matematika itu kayak lebarnya ya. Kayak luasnya. Df-mie dot scale. Kalau terus kita harus gini. Kenapa ini? Set object. Oh, size ya, bukan scale. Maaf. Ini hapus. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau kalian masih bingung ya tentang unik itu, coba kita latihan lagi. Sekarang kita akan panggil si kolom harinya ya. Nah, kan hari itu kan cuma punya 7 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Coba kita ini harusnya isinya 7 hari. Lalu kita nunik. Nunique. Nah, maka hari itu isinya 7 karena emang ada 7 hari ya. Jadi semoga teman-teman mengerti. Oke. Nah, lanjut kita akan belajar menampilkan data ya. Materi terakhir ya ini. Nah, ada 3 cara yaitu head, tail, sama sampel. Head itu adalah menampilkan 5 baris pertama secara defaultnya. Kalau misal tail itu terakhir, sampel itu secara acak. Coba kita coba yang head dulu. Kita panggil df mi, lalu kita head. Nah, maka akan menampilkan 5 baris pertama. Coba kalau misal 3, maka akan menampilkan 3 baris pertama. Kalau misal 8, maka akan menampilkan 8 baris pertama. Sama aja kayak head, kalau itu menampilkan yang terakhirnya ya. Coba kita df mi dot tail atau ekor ya, kalau misalnya di bahasa Indonesianya. Coba kita run. Nah, maka akan menampilkan 5 baris terakhir. Coba kita isikan 3, menampilkan 3 baris terakhir. Coba 8, menampilkan 8 baris terakhir. Nah, yang terakhir itu sampel ya. Sampel itu mengambil data secara acak atau menampilkan baris secara acak. Oke, kami lalu sampel. Coba kita akan mengambil secara acak itu 3 ya. Nah, maka akan mengambil 3 baris secara acak. Coba kita 2. Nah, maka akan jadi seperti ini ya. Sampel itu berubah-ubah ya. Kalau kita run lagi, maka akan
berbeda ini Minggu sama Rabu, kita run lagi, Selasa, Senin, kita run lagi, Sabtu, Senin. Jadi ini bagus buat kita pengen mengambil sebuah sampel dari sebuah data frame ya. Oke? Habis ya materinya. Nah, langkah terakhirnya kalian bisa isi nama dulu ya, si file yang sudah kita buat tadi dengan isinya itu pengenalan data frame atau hari pertama belajar Panas, terserah ya. Lalu rename, lalu close. Bentar, ini harusnya kita save dulu ya. Sorry. Ini save ya. Save. Ctrl S atau kita ke file lalu save all atau save notebook. Lalu kita matikan ini, lalu kita close. Lalu di sini kita Ctrl C. Nah, lalu kita matikan si virtual environment ya dengan cara mematikan deactivate. Deactivate. Clear. ls. Nah, maka selesai ya pembelajaran kita. Oke. Sekian ya video dari saya untuk hari ini. Semoga mudah dipahami dan teman-teman bisa mempraktikannya dengan lancar. Di video selanjutnya kita akan kita akan memodifikasi data frame ya. Kita akan belajar cara memodifikasi data frame atau menyeleksi suatu elemen di dalam data frame. Ditunggu ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye bye.